Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel YouTube saya di Arif Tutorial 90. Oke, konten saya kali ini mengenai sebuah tutorial atau cara memasak keripik yang krenyes-krenyes yang membuat teman-teman pada ketagihan. Nah, keripik ini juga bisa teman-teman buat sebuah usaha ya, yang ya seperti biasalah jualan di kios-kios terdekat-dekat gitu. Oke, sebelum kita lanjut, minta tolong kepada teman-teman semuanya, dukung channel YouTube saya, tekan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, agar teman-teman mendapat video terbaru dari saya. Oke, nah kita mulai dengan bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di tangan saya ini ada satu sisir pisang gepok ya. Kalau bahasa Jawanya sih pisang gepok. Nah, kalau bahasa Sembawanya ini adalah pisang Sabah. Nah, saya kurang tahu dari mana sejarahnya pisang Sabah, begitu juga dengan bahasa Jawanya pisang gepok juga tidak tahu. Yang penting ini jenis pisangnya yang paling bagus untuk membuat keripik yang lebih krenyes-krenyes gitu loh. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama tadi sudah kita lihat ya, ada pisang, kemudian nanti kita ada air tempat kita rendam ya, seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita akan mengupasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kupas dulu kulitnya pisang. Nah, setelah kita kupas, baru kita masukkan ke dalam air yang sudah terisi di dalam sebuah wadah ember yang ada di sebelah kiri itu ya teman-teman. Di situ kita rendam terlebih dahulu pisangnya yang sudah kita kupas. Setelah semuanya kita kupas, kita rendam sekitar 5 menit. Barulah kita nanti lanjutkan ke proses pembuatan keripiknya guys. Oke, jadi ini adalah proses pengupasannya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Proses pengupasan ini teman-teman harus memiliki pelapis tangan ya, atau sarung tangan yang plastik yang seperti yang kita gunakan sekarang ini. Ini maksudnya agar kita tidak terkena atau secara langsung getah pada pisangnya ya teman-teman. Kalau sudah kena dengan getahnya ini agak sulit kita hilangkan seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi perlahan-lahan kita kupas terlebih dahulu. Jadi ini sebenarnya prosesnya lumayan sederhana juga, tidak begitu sulit. Yang penting teman-teman bisa mau belajar seperti itu. Nah, ini pisang yang sudah kita kupas, kita masukkan ke dalam air yang sudah ada di dalam wadah ember yang warna hitam ini ya teman-teman. Di sini kita rendam selama 5-10 menit seperti itu, agar getah dari pisangnya itu hilang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial pembuatan keripiknya ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan alat yang namanya pisau pemotong pemotong pisangnya ya. Ini kalau dilihat di video teman-teman yang lain itu beda ya dengan jenis pemotong dengan kayu itu. Nah, sekarang kita menggunakan pisau. Di sini pisaunya ada 2 ketajaman. Yang pertama ada ketajaman yang paling depan, kemudian yang paling belakang. Maksud saya ada pisau yang depan dan yang belakang, maksud saya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi yang depan itu berfungsi sebagai pengupas pisangnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat dari awal tadi kita menggunakan pisau yang biasa. Nah, yang pisau yang jenis yang ini kita gunakan untuk pembuatan keripiknya seperti itu. Nah, lihat yang depan ini untuk, nah yang belakang ini yang saya tunjuk. Yang di depan itu untuk pengupasan kulit, kemudian yang belakang itu untuk pembuatan keripiknya. Nanti kita jelaskan cara-cara penggunaannya ya teman-teman. Ini sangat sederhana sekali, ini tidak sulit.
dan teman-teman sekali praktek itu sepertinya langsung bisa seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Ini terbuat dari aluminium atau gimana? Sepertinya ya bukan dari besi sih. Oh ya, ini pisau jenis stainless ya teman-teman. Ini stainless. Kalau kita lihat sih ini agak ringan ya. Nah sekarang kita praktek caranya ini. Jadi kita pembuatan keripiknya kita menggunakan pisau yang paling belakang ya teman-teman. Jadi pisau ketajaman yang belakang kita gunakan, karena yang depan itu untuk pengupasan kulit. Sekarang kita gunakan, lihat nih. Oke, kita mulai dengan, nah dari belakang. Pelan-pelan aja teman-teman, nggak usah terlalu terburu-buru. Karena meskipun sederhana kita lihat, ini biasanya kalau kita praktik tuh agak sulit teman-teman. Biasanya banyak keripiknya itu terpotong-potong. Nah sekarang kita pembuatannya itu pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru agar keripiknya itu tidak terpotong-potong. Ketika pisangnya sudah mulai habis, teman-teman di sini harus pelan-pelan ya, karena di sini tempat yang paling sulit ketika kita memotong seperti itu. Nih di sini kita pelan-pelan, karena ini semakin menipis, jadi agak sulit sih sebenarnya di sini. Jadi kita harus pelan-pelan ya teman-teman. Oke. Nah jadi seperti itu ya teman-teman proses pembuatan keripiknya. Dengan menggunakan pisau yang stainless, ada 2 mata tajaman. Jadi kita gunakan yang paling belakang ya teman-teman, karena yang depan itu untuk proses pengupasan kulit pisangnya. Jadi teman-teman jangan skip dulu ya videonya, karena kita melanjutkan ke proses penggorengannya setelah ini. Oke. Nah, pada proses penggorengan kita masukkan pisangnya satu persatu ya teman-teman. Jadi tidak secara serta-merta langsung kita masukkan semua seperti itu, tidak seperti itu ya. Jadi kita masukkan satu persatu. Di sini maksudnya agar pisangnya tidak bengkok seperti itu. Apa ya bahasa Indonesianya bengkok itu gimana ya? Tidak keriting atau tidak berputar-putar lah seperti itu. Agar pisangnya tetap lurus. Agar ketika kita masukkan ke dalam kemasan itu lebih mudah. Oke. Nah, ketika semuanya sudah kita masukkan, maka kita tunggu selama 5 menit sampai pisangnya keras ya, atau gimana ya, tidak lembek seperti itu. Biar ketika kita kita aduk itu pisangnya tetap keras. Jadi sudah tidak bengkok lagi seperti itu teman-teman ya. Ya pokoknya seperti itulah. Saya kurang begitu jelas bahasa Indonesianya. Jadi kita diamkan selama 5 menit ya teman-teman. Jadi tetap posisinya seperti yang kita masukkan tadi. Jadi seperti ini. Kita tunggu selama 5 menit. Nah, ketika pisangnya sudah mengeras, maka selanjutnya kita berikan air gula ya, 1 sendok sayur seperti itu. Di sini kita kasih gula sampai merata ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita aduk agar gulanya merata ya teman-teman. Jadi kita aduk agar gulanya merata, dan kita lihat juga mana pisang yang belum mengeras seperti itu, agar cepat masaknya. Oke. Nah, setelah 5 menit berjalan, maka pisangnya bisa kita angkat. Jadi seperti itu ya teman-teman proses pembuatan keripik pisang ala kita seperti itu. Jadi kalau mungkin di video yang lain
cara pembuatannya tidak seperti ini ya, tapi kalau kita ya seperti ini teman-teman. Ini tutorial cara pembuatan keripik pisang ala kita, ala pembuatannya kami seperti itu. Jadi teman-teman bolehlah mengikuti proses pembuatannya kita ini. Oke? Oh. Nah, jadi ini adalah hasil proses pembuatan keripiknya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya, alhamdulillah tidak terlalu banyak yang bengkok gitu seperti itu ya. Semuanya pada lurus agar kita mudah masukkan ke dalam kemasan seperti itu. Dan keripik pisang yang pemotongan yang panjang seperti ini banyak disenangi oleh masyarakat teman-teman, daripada kita memotong cara kecil atau secara pendek seperti itu. Nah, cara yang seperti ini lebih disenangi oleh konsumen seperti itu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau ada yang pendek seperti ini tidak apa-apa. Ini bisa kita masukkan ke dalam kemasan yang paling atas agar tidak kena dengan ujung dari keripik yang panjang, agar tidak pecah ya di dalam kemasan seperti itu. Nah, jadi ini hasil dari yang sudah kita kemaskan. Jadi dalam satu kemasan ini bisa kita jual dengan harga 5.000. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang kami berikan tutorialnya sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, jadi kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika teman-teman mau bertanya, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa dukung channel YouTube saya, tekan subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.